Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang at-tawabi, yaitu kelompok kata yang i'rabnya mengikuti apa yang diikutinya. Artinya tidak mutlak marfu, mansub, majrur atau majzum, tapi ia mengikuti kata yang diikutinya. Kita akan membahas kelompok pertama, dan dia merupakan kelompok kata yang paling sering kita temukan dalam kalimat bahasa Arab, yaitu an-na'tu atau as-sifatu. Beberapa buku ada yang menyebutnya na'at dan man'ut. Beberapa buku ada juga yang menyebutnya sifat dan mausuf. Na'at, man'ut, sifat, mausuf. Jadi susunannya na'at dan man'ut adalah pertama yang disifati dulu. Kata yang disifati dulu, man'utnya dulu baru na'atnya, mausufnya dulu baru sifatnya. Contohnya kalimat apa? Coba barisnya gimana ini? Hada al-jamilu, Hada Zaidun al-jamilu. Kenapa al-jamilu? Karena ia merupakan na'at atau sifat bagi Zaidun. Dia man'utnya Karena man'utnya marfu, maka na'atnya marfu juga. Kemudian yang kedua, itu ma'rifatnya ikut. Ma'rifatnya ikut juga. Ikut. Nanti pembahasan na'at man'ut ini merupakan kelompok kata yang harus sama dari seluruh sisi. Kalau sudah ada khobar kan samanya dari sisi apa ya? Cuma sama dari sisi apa? Cuma jenis sama bilangan aja ya. Fi'il fa'il sama jenis aja kan, sama i'rab. Enggak, i'rab sama. Jenis aja, ya kan? Kalau fi'ilnya mudzakkar, fa'ilnya mudzakkar. Kalau kita bahas mubtada khobar yang harus sama dua. Jenisnya sama, bilangannya sama. Udah dua doang. Kalau kita bahas na dan man'ut, dia harus sama dari semua sisi. Jenisnya harus sama, bilangannya sama, ma'rifat nakirah harus sama. Artinya kalau man'utnya nakirah, na'atnya man'utnya ma'rifat, na'atnya ma'rifat. Man'utnya marfu, na'atnya. Jadi dia harus sama dari semua sisi, dari 4 sisi ya. Sisi yang pertama jenisnya, bilangannya, ma'rifat nakirahnya, yang keempat i'rabnya. Jadi kalau man'utnya marfu, na'atnya marfu, man'utnya mansub, na'atnya mansub. Contoh yang kedua, gimana nih barisnya? Ja'at-talibu an-nasyitu. Kenapa an-nasyitu marfu? Karena mengikuti tolibu. Kenapa kita at-talibu? Kenapa at-talibu marfu? Fa'il. Jadi fa'il. Kemudian yang ketiga, gimana ini? Ra'aitu talibaini nasyitaini. Sebenarnya ini bisa juga talibina nasyitina Tapi tidak, karena kenapa? Karena nasyitun ini tidak ada jamak mudzakkar salimnya Dia jamaknya tetap jamak taksir, an-nusyata Jadi ra'aitu at-talibaini an-nasyitaini. Kenapa an-nasyitaini? Karena mengikuti tolibaini. Emang bentuk lainnya selain nasyitaini apa? Nasyitani Kenapa at-talibaini ini mansub? Maf'ulun bi. Karena jadi maf'ul bi Karena nasyitaini menjadi na'at bagi at-talibaini yang ia mansub, dia pun harus mansub. Kemudian yang terakhir, ini gimana? Marartu Talibati an-nasyitati. Saya berpapasan dengan siswi-siswi yang rajin Kenapa an-nasyitati? Karena na'at ke Bolehkah kalau marartu bit talibati an-nasyitati? Pendek, tonya pendek.
Ya, nggak pakai itu. Nggak boleh. Karena naat man'ut harus sama dari Jama. seluruh sisi. Jumlah. Karena dia man'utnya jama muannas salim, maka khobarnya Muannas khobarnya. Naatnya. Naatnya jama Muannas salim. muannas salim, ya. Jadi kaidahnya dicatat baik-baik untuk naat dan man'ut, dia harus sama dari segala sisi. Dan bagi pemula biasanya banyak terkecoh di contoh yang pertama. Mentang-mentang Zaidun nggak ada alnya. Hada Zaidun Jamilun. Iya, kan dibilang harus sama kan? Oh, itu sama kan? Hada Zaidun Jamilun. Sama-sama nggak ada alnya. Zaitun. Ya. Banyak yang terkecoh. Hada Semalam. Zaidun ya. Jamilun. Secara bentuk iya sih kayaknya emang lebih pantesan begini. Lebih enak didengar kan? Hada Zaidun Jamilun. Tapi ada kaidah yang dia langgar apa? Zaitun. Ini kan ma'rifat. Ma'rifat semalam. Jamilun nakiro. Yang benar berarti ada Zaitun al-jamil. al-jamil. Ya, ada Zaidun al-jamil. Baik, sekarang aneh tes nih. Udah paham belum? Kita pengen bikin kalimat. Bapaknya Zaid yang ganteng itu pergi pakai jumlah ismiyah. Jangan pergi. Bapaknya Zaid yang ganteng itu adalah guru. Tapi yang ganteng bapaknya, bukan Zaidnya. Jadi jangan sesuatu dulu ya. Yaudah, yang apa dulu? Zaid yang ganteng itu seorang guru. Zaid yang ganteng seorang guru. Gimana? Zaidun al-jamilu. Zaidun al-jamilu mudarrisun, ya. Betul? Mudarrisnya itu sebagai apa? Zaidun al-jamilu. Khobar dong. Oh ya. Zaidun al-jamilu mudarrisun. Oh ya benar. Tapi kalau Zaidun jamilun, Salah. hah? Salah. Zaidun Jamilun. Oh, Zaidun Jamilun jadi khobar itu. Boleh kan? Khobar. Zaidun jamilun, Tada. boleh kan? Ya. Artinya apa? Tada. Zaid yang Kita mau ngasih tahu bahwa kalau si Zaid itu Ganteng. ganteng. Justru kalau kita mau ngomong Zaid itu ganteng pakai Zaidun al-jamilu, salah. Soalnya Karena artinya Zaid yang Zaid yang ganteng. ganteng. Kenapa Zaid yang ganteng? Kan perlu khobar lagi, Perlu. ya. Ini uniknya bahasa Arab ya. Zaidun al-jamilu mudarrisun. Zaid yang ganteng itu adalah seorang guru. Sekarang Fatimah yang cantik itu seorang siswi. Fatimatul al-jamilatu Fatimatu al-jamilatu al-jamilatu Tolibatun. tholibatun. Pakai tamaguto apa? Tamaguto. Iya ya. Fatimatu al-jamilatu ya. Tholibatun. Fatimah yang cantik itu adalah seorang siswi ya. Misalkan lagi sekarang mulai pakai mudhof ilaih ya. Bapaknya Zaid adalah guru yang rajin. Abu Zaidin. Abu Zaidin. Abu Zaidin Al-Mudarrisu apa mudarrisun? Al-Mudarrisu. Hah? Abu Zaidin. Ada yang bilang mudarrisu, ada yang bilang mudarrisu. Mudhof nggak boleh pakai al, bisa. Mudhof. Tidak boleh pakai al. Tapi ini mudhof bukan. Bukan. Al-Mudarrisu. Bapaknya Zaid adalah guru yang rajin. Oh, begitu. Mudarrisun. Jadi Abu Zaidin. Al-Mudarrisu. Mudarrisun. Mudarrisun mujtahid. Oke, ada dua versi. Yang satu bilang Abu Zaidin mudarrisun Mujtahidun. nasyitun ya. Oh, nasi. Nasyitun. Yang satu lagi bilang Al-Mudarrisu. al-mudarrisu An-nasyidu lainnya. an Zaidin. nasyitu. Abu Zaidin.
Nah, ini udah mengkombinasikan beberapa kaidah sekaligus ya. Jadi jangan dilihat secara parsial. Abu Zaidin mudarrisun nasyitun. Kalau begini artinya adalah bapaknya Zaid Guru. adalah guru yang rajin. rajin. Tapi kalau begini bapaknya Zaid yang guru yang rajin. Tapi secara kaidah guru ini nggak bisa jadi sifat. Ingat, khobar itu hukum asalnya apa? Nakiro. Nakiro, ya. Dia boleh manfaat hanya kalau apa? Tidak. Hukumnya nggak berpaling ke Naat manut naat atau badal. Berarti yang benar yang mana? Betul yang atas. Yang atas, ya. Abu Zaidin mudarrisun nasyitun. Nggak boleh Abu Zaidin al mudarrisu an nasyitu, ya. Tapi Abu Zaidin mudarrisun nasyitun, ya. Dan salah satu kelebihan bahasa Arab, dia betul-betul menutup celah-celah ambiguitas. Contohnya tadi, kalau dalam bahasa Indonesia, ketika kita mengatakan bapaknya Zaid yang ganteng itu pergi, ini masih nggak jelas. Ini bahasa kita ya. Kalau yang bilang bapaknya Zaid yang ganteng itu seorang guru, yang ganteng siapa? Bapaknya Zaid. Kalau dalam bahasa kita, Oh iya. Bisa Zaid, bisa bapaknya bisa Zaid, bisa bapaknya kan? Iya. Nah kalau di bahasa Arab kita nggak mungkin tertukar karena ada caranya, ya. Ya kita bikin ya. Abu Zaidin. Zaidin. Zaidin Jamil. al-Jamili Jamil. Oh Jamil. mudarrisun. Oh ya. Kalau begini yang ganteng siapa? Zaid. Bapaknya. Zaid. Zaid. Nah mana? Zaidin. Zaidin. Naatnya Naatnya Al-Jamili. Al-Jamili. Nah, Al-Jamili apa? Majrur. Majrur. Berarti otomatis yang disifati yang majrur juga. Oh, iya, Mana yang majrur? Zaidin. 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 Berarti yang ganteng Zaid. Zaid. Sekarang kalau kita pengen bilang yang ganteng itu bapaknya, bukan Zaidnya. Gimana? Abu Zaidin. Lihat, yang mau kita sifati siapa? Bapaknya ya? Bapaknya. Bapaknya marfu ya? Marfu. Kan mubtada ya? Nah, Berarti gimana? Abu Zaidin. Zaidin al-Jamilu. Abu Zaidin Al-Jamilu al-Jamilu Mudarrisun. mudarrisun. Ya. Abu Zaidin al-Jamilu mudarrisun. Ya, kalau begini yang ganteng siapa? Abunya, Abunya. bapaknya. Bapaknya. Karena lihat, ya, Jami al-Jamilu ini marfu. Ya, dan dia mensifati manutnya yang marfu juga yaitu Abu. oh, bukan berarti di kalimat sebelumnya, di kata sebelumnya saja. Enggak. Enggak harus melekat di Enggak, manutnya. enggak harus nempel. Oh. Enggak harus nempel. Tapi memang hukum asalnya nempel. Tapi memang nggak bisa nempel. Gimana cara nempelinnya? Ada zaidnya kan? Ada mudhof ilaihnya, nggak bisa ditempelin. Ya. Maksudnya begini, Abu Zaidin al-Jamilu mudarrisun. Kalau nggak ada barisnya ya, sama nggak? Kalau nggak ada barisnya, sama. Susah. Tulisannya sama ya. Ya makanya harus tanya ini maksudnya yang ganteng siapa? Bapaknya apa Zaidnya? Ya. Ya tapi ini cuma untuk menunjukkan bahwa bahasa Arab itu memang bahasa yang sangat menutup celah ketidakjelasan ya. Tidak jelas sekali. Beda dengan bahasa kita ya. Bapaknya Zaid yang ganteng adalah seorang guru. Nah ini yang harus diperjelas. Yang ganteng siapa? Bapaknya apa? Zaidnya. Itu. Ya. Tapi pada pertanyaan untuk nahan manut Barusan. Yang kayaknya wajib dulu. gampang ya. Gampang banget ini. Berarti dari atas. Gampang ya. Iya. Tapi pada pertanyaan nahan manut. Semua belum. Tapi pada yang ulangi ya. Nahat manut ya merupakan kedudukan yang merupakan niat tawabi, artinya tidak mutlak marfu, masuk majrur majzum, tapi yang mengikuti, kata yang diikuti. Kalau yang diikuti man'utnya marfu, maka naatnya marfu. Kalau man'utnya mansub, maka naatnya mansub. Kalau man'utnya majrur, maka ya majrur. Ya. Kemudian kaidahnya adalah naat itu, sifat itu harus mengikuti man'ut dari seluruh sisi. Ya, dari sisi jenisnya harus sama, Bilangan. bilangannya harus sama, ma'rifat nakiran harus sama, kemudian yang terakhir i'rabnya ya harus sama.
Seperti itu, dan saya cukup ya untuk pembahasan tentang na'at dan manut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.